Selamat pagi para taruna dan taruni. Hari ini kita belajar teori dasar sistem hidrolik. Minggu yang lalu kita belajar tentang cairan yang berada di dalam sistem hidrolik. Sistem hidrolik dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sistem hidrolik dasar dengan pompa tangan atau basic hydraulic system with hand pump. Yang kedua, sistem hidrolik dasar dengan pompa tekanan atau basic hydraulic system with power pump. Sistem hidrolik dasar dengan pompa tangan ini yang dioperasikan dengan tangan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Contohnya itu dongkrak mobil yang menggunakan tangan sehingga menghasilkan energi hidrolik. Inilah dia sistem kerjanya. Jadi ini untuk alat memompa dan mempunyai tabung mengalirkan tekanan ke dalam sistem hidrolik. Jadi dia memompa, akhirnya sistem hidrolik ini menghasilkan energi. Sistem hidrolik dengan pompa bertenaga itu memiliki jumlah minimum komponen dasar selain sarana yang digunakan untuk mentransmisi. Sarana dia butuh di sini tunjangan seperti salah satunya adalah kompresor atau motor penggerak supaya dia bisa mentransmisikan fluida, bisa memompa sistem hidrolik. Bila tidak ada komponen dasar yang memiliki tunjangan sarana, dia akan tetap diam, dia tidak bisa digerakkan. Jadi itulah perbedaan sistem hidrolik dasar pompa tangan dengan sistem hidrolik dasar pompa bertenaga. Contohnya sistem hidrolik dasar dengan bertenaga ini. Di sini tinggal tekan, hand pump akan masuk dengan digerakkan motor driven pump digerakkan oleh pressure relief valve dan difilter. Akhirnya dia mendapatkan aqueting cylinder dan pergerakan di dalam sistem hidrolik itu. Jadi tidak usah lagi capek-capek untuk memompa, tinggal tarik tuas. Dengan catatan harus ada sarana penunjang seperti tekanan angin atau motor penggerak. Komponen-komponen dari sistem hidrolik dasar dengan pompa tangan adalah reservoir, hand pump, pressure line, selector valve, working line, actuating unit, return line. Kita bahas satu-satu. Reservoir adalah berfungsi untuk tempat penampungan minyak hidrolik. Itulah tabung, menyalurkan hidrolik ke sistem. Dari tabung disalurkan yang tadi menampung pengembalian minyak hidrolik dari sistem, menyediakan ruang untuk mengembangkan minyak hidrolik akibat terjadi thermal expansion. Thermal expansion itu dia bisa berubah baik volume atau luas karena ada pemuaian terhadap suhu. Kalau dia sudah menjadi panas, dia bisa memuai. Itulah thermal expansion. Yang terakhir, menyediakan lubang ventilasi atau bleeding air untuk keluarnya, untuk alat pemompa. Dan yang kedua,
jenis-jenis reservoir. Ada dua jenisnya. Inline itu tipe ini memiliki rumah tersendiri. Kalau integral tipe ini tidak memiliki rumah. Jadi artinya inline ini dia mempunyai tabung untuk sendiri. Contohnya handle rem motor atau mobil. Jadi dia bisa diisi cairan hidroliknya. Tapi kalau integral dia tidak mempunyai tabung. Jadi sistemnya itu aja yang digerakkan. Yang berada di selang-selang itu aja yang bergerak. Tidak ada rumah untuk penampungan fluida atau cairan. Inline ini dalam sebuah inline reservoir ini suatu rangkaian disisakan di atas batas normal minyak hidrolik. Nah, dia harus ada sisa. Kalau tidak sisa dia tidak bisa memompa karena harus membutuhkan ada juga tekanan udara. Kalau reservoir tidak pernah diisi sampai penuh. Nah, kalau dia diisi sampai penuh, dia tidak bisa memompa karena tidak ada tekanan udara. Jadi itulah kelemahannya inline. Inilah gambarnya. Jadi inilah rumahnya tekanan udara normal fluida level. Nah, sampai sinilah harus diisi. Kalau sampai penuh ini dia nggak akan bisa bertenaga atau tidak bisa bergerak karena harus ada tekanan udara. Standpipe, nah inilah penggeraknya. Jadi dia handle itu bekerja di sini. Kalau integral dia enggak. Integralnya bebas. Dia akan mengelilingi ini terus. Selagi kita membutuhkan tenaga dari sini, dia bekerja di sini. Ini bekerja terus. Jadi dia tidak membutuhkan rumah. Gitu. Dia tidak kembali lagi ke sini. Kalau yang tadi dia kembali lagi. Itulah perbedaannya. Hand pump, pompa tangan dua digunakan dalam beberapa pesawat zaman dulu sebagai unit cadang. Pompa yang dioperasikan sistem pesawat kebanyakan dibekali mesin driver atau motor listrik pompa. Contohnya ini. Nah, ini biasanya terdapat di landing gear, mempunyai motor penggerak. Kalau pintu atau door pesawat terbang itu menggunakan tangan. Itulah sistem pesawat zaman dulu. Pressure line, saluran tekanan hidrolik dan tabung. Inilah tabung dan tekanan mereka. Disinilah terdapat piston hidrolik itu di tabung tersebut. Jadi dia cuma memompa. Selektor valve digunakan untuk mengontrol arah pergerakan unit penggerak. Contohnya ini. Nah, dia menggerakkan, mendorong nih. Mendorong, digerakkan. Ada nanti masuk lagi selektor valve retract, selektor valve extend, selektor valve off. Nah, jadi dia diam, kalau nggak digerakkan dia diam karena anginnya berputar di sini. Tekanannya. Setelah digerakkan, nah dia berputar, dia bekerja. Diputar, naik lagi, muter lagi. Nah, jadi itulah gambar selektor valve. Working line. Nah, di working line ini simbol-simbol cara kerja hidrolik. Inilah simbol-simbol dasar-dasarnya nih. Garis kerja working line, garis kendali pilot control. Nah, di situ ada. Itulah namanya working line. Actuating unit. Actuating unit ini silinder yang
berisi piston dan bagian komponen lain yang dirancang untuk menggerakkan linear yang diperlukan untuk mengoperasikan hidrolik. Nah, ini dia. Dia mengoperasikan. Inilah semua gambar actuating unit. Dia yang menggerakkan piston rod to brake pedal, compensator port, dia semua penggeraknya. Jadi disinilah motor itu. Makanya menggerakkan yang diperlukan untuk mengoperasikan hidrolik. Nah, linear yang diperlukan untuk mengoperasikan hidrolik. Nah, ini dialah yang mengoperasikan piston sehingga crankcase on. Nah, berarti udah jalan. Return line, selang penghantar pengembalian cairan pada tabung hidrolik. Nah, ini contohnya nih. Jadi dikembali lagi nanti. Cairan ini naik, kembali lagi ke sini, di sini dipompa lagi. Jadi dia dipompa terus, ini pompanya. Jadi dia berputar, berotasi sehingga menjadikan gerakan atau energi yang menghasilkan energi karena dia berputar terus. Jadi itulah sistem hidrolik dasar pada hidrolik sistem yang kita harus ketahui karena kita udah belajar nanti pemahaman yang lebih lanjut di sistem-sistem lainnya. Sekian dan terima kasih.